Halo semua teman-teman. Halo, halo. Ya, sembari nunggu yang lain, aku mau ngasih tahu ya, hari ini kita akan live sama Gracia Polii langsung dari Birmingham. Kita mau tanya-tanya gimana hari-hari karantinanya dia setelah insiden dipaksa mundur dari All England. Nah, sebentar ya, aku add gelnya dulu nih. Oke. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja ya di box. Hai Iya, beda Gel, soalnya. Hello. how are you? Just Ya, woke up. Just woke up here. Just woke up. At, Oh, yeah, just using woke up. British Yeah, accent, British you know. Ireland. Yeah, because we can't go out today. So yeah, we just we just stay How in are a you room. today? So how are you How are you? today? How are you today? Yeah, I'm good, eh? I'm good, Itu mate. What about you? What good about too, you? What about you? mate. Good too, of course. Salah banget ya, gue Accent mana kaku lo yang banget. mau nggak? Accent Scottish, rada ke Wales dikit, atau mau mau Inggris yang mana? Gue Inggris standar aja agak terbata-bata ya. Baru-baru gue mikirin aksen. Gel, so happy to see you laughing di kita dari Iya. sini. Mana dia? Ini malah ke Korea bagaimana? Apri. Lihat dong, Mbak. Kita Apri. jendelanya lihat guys, jendelanya Astaga. cuma satu. Langsung ke tembok depan pula. guys. Iya, tembok juga tuh ini tembok. Tembok nih satu lagi. Apri, say hi dong, Pri. Sombong banget sih, Apri. Apri say hi. Gua pakai. Gel. Makan babi nanti ya sama Iya. Dokter. Sama ginting. Oh, makan ginting. Sama iya. Yes, sorry. Ya. Kita mulai aja yuk. Sebenarnya bukan wawancara gimana sih, kita pengen ngobrol-ngobrol aja, pengen lihat nih hari-hari karantina kami di sana. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih tentang biasalah kronologi awalnya tuh seperti apa. Kalau yang lain-lain kan udah sempet main, Gel. Lu kan belum main. Kan udah It's different. Lu belum main, Gel, sama sekali. Nah, terus pada saat lu tahu itu, lu lagi di mana? Terus siapa yang ngasih tahu gitu? Jadi gini, kan itu kan sempat ditunda mulainya. Jadi sampai jam 12 jam setengah 12 aja gue masih kayak refresh itu. Jadi setengah 12 di hari Rabu ya. Gue masih di kamar dokter lagi makan dikit. Terus habis itu gue, dok mana nih, nggak ada. Terus pas gue lihat, loh kok gue nggak ada namanya, gue sama Apri. Gue kaget sendiri, gue takut gitu loh. Gue kaget, wah gila nih. Nggak tahu pas gue lihat draw-nya lagi, oh ternyata gue walk over. Wah gue langsung, wah seneng juga nih, seneng dalam satu hal ya, karena seneng karena ya kita masih ada persiapan lah untuk bisa main besok gitu. Terus langsung semua atlet akan ditanyain All England langsung babak ke-16 besar, pasti akan jawabnya seneng banget gitu. Jadi udah happy duluan. Itu jam 12 siang ya. Terus langsung, tapi happy-nya di prank ternyata ya. Kirain kan gue bakal siap-siap jam 12 misalnya main jam berapa gitu kan. Gitu. Ya udah akhirnya ini nih gue udah nyantai, gue tanya latihan jam berapa, ternyata latihan jam 5. Ya udah gue sama Apri sama Ko Didi, pelatih kita, pergilah lo latihan tuh, berangkat 4.30, masih kayak santai, masih yang kayak 4.30 setengah 4 ya, saya setengah 5 sore ya di waktu Birmingham. Ya udah akhirnya kita jalan ke hotel, latihan kira-kira sampai jam 6. Lagi udah mau habis latihan, jadi kayak lagi cooling down lah, gua sama Apri lagi cooling down, tiba-tiba Ko Didi ditelepon sama dokter. Nah di situ kan pada saat yang bersamaan kan semua anak-anak yang lain lagi pada persiapan tanding kan, jadi anak-anak yang lain tuh
lagi pada persiapan mau bertanding lah, sementara gue masih latihan Stretching. sama Apri gitu, masih yang kayak santai-santai gitu, masih kayak happy lah gitu. Nah, terus Ko Didi tiba-tiba ditelepon, lagi di telepon gitu sama dokter, minta bantuan si dokter, Dok, Ko Didi sini cepetan, urgent, penting gitu, kayak ngedesek. Wah, kenapa nih? Nah, paginya semua anak, jadi pagi, ini kan sore ya gue ceritain, jadi paginya itu kita semua dapat email dan SMS gitu dari NHS ini. Terus pas gue pagi itu gue bilang, ini kenapa ya, ini dok kenapa? Oh, nggak usah diisi ya, semuanya nggak usah diisi, udah confirm dari BWF nggak usah diisi karena dokter udah nanya, karena nggak apa-apa kayak gitu. Oh ya udah, kita semua nggak usah isi karena kita pikir karena kita udah under government nih, kita udah bebas maksudnya kita udah seenggaknya sejahtera lah gitu, terdata, kita bakal bertanding gitu di sini ya kan, bakal bertanding, jadi ya udah, mungkin ini cuman itu doang. Nah udah akhirnya, nah itu kan jam 10 pagi, nah pas jam 5 sore, pas jam 6 pas kita kelar latihan itu kan urgent banget tuh, bener-bener urgent. Kok Didi juga langsung tiba-tiba langsung lari, sorry gue tinggal dulu, dia langsung lari. Terus Apri sempat nanya, kok ini nggak ini berhubungan dengan yang SMS kita tadi pagi nggak? Apri udah langsung punya feeling gitu. Terus gue kok nggak tahu, pokoknya ini kok dokter bilang urgent penting gitu. Nah gue udah sampai sempat, aduh, gue langsung ini kenapa nih gitu kan. Udah, tapi ya udah akhirnya kita gabung sama anak lain. Pas gue gabung sama anak lain tuh di ruang stretching gitu, ada si Jonathan baru kelar main sama pelatihnya. Ya udah, gue lagi mau terapi sama terapis, Apri juga lagi stretching kayak gitu. Terus tiba-tiba datang dokter dan Ko Didi dan sama tim penyelenggara itu datang bahwa kita harus keluar saat ini juga dari tempat itu. Jadi kita kayak, terus kata dokter, terus gue bilang, ini maksudnya apa? Kita masih yang kayak nggak tahu apa gitu loh, maksudnya kita nggak bisa jelasin di situ karena banyak orang kan, banyak atlet lain. Kalau situ ada atlet Jepang, si Okuara lagi stretching, ada Malaysia di sebelah sana, jadi kayak nggak boleh ngobrol di sini, harus cepet keluar. Terus kita pulang naik apa dok? Terus ini barangnya ini ya pokoknya benar-benar kayak literally like diangkut keluar gitu, dan like naik bus nggak boleh, disuruh kita nggak boleh, pokoknya dari saat itu juga kita langsung dipisahkan, diasingkan dari orang lain gitu. Terus harus jalan kaki pulang ke hotel. Terus yang kayak, tapi naik lift nggak boleh, jadi apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak boleh dipisahkan dari orang lain, kalau kalian jalan bukannya bisa ketemu orang lain justru ya? Kan sepi Mbak, jadi maksudnya nggak boleh jadi dipisahkan sama tim oleh, ya, dipisah sama tim yang ikut All England. Iya, semua orang jadi penyelenggara kayak misalnya dengan atlet lain kayak gitu-gitu sih, gitulah Mbak. Jadi terus, dramanya gitu. Aku lihat nih ya, kan banyak nih yang ungkapin kekecewaan nih Gel. Tadi setelah kamu cerita kronologisnya, termasuk kamu juga yang salah satu yang paling vokal gitu. Terus kayaknya aku melihat ada kekecewaan mendalam gitu kan. Apakah ini karena mungkin akan menjadi All England terakhir kamu, Gel? Ya Mbak, dari waktu 2000, ini kan 2021 ya. Gue juga gak nyangka bisa ikut lagi All England. Gue pikir, kemarin 2020 olahraga terakhir kali ya gitu. Setiap tahun waktunya olahraga terakhir mulu, olahraga terakhir. Nggak mungkin ini juga olahraga. Jadi tiap tahun gitu aja gue. Jadi gitu. Mungkin dong ini yang terakhir, tapi kok finishnya. Ya mungkin. Kenapa? Iya, maksudnya penutupannya nggak oke banget lah gitu kan, menutup All England lo. Secara lu kan udah ikut All England 15 kali, Gel. Gue udah ngitungin. Gue gak ada hitungin, gila. Aduh, dari tahun 2006, Gel. Gila, gue parah banget, gila. Gila gak ada yang jebol satu pun. Lo ikut All England. Itulah yang namanya ya. Pasti kan lu melekat banget lah memori lo di All England gitu kan, udah dari dulu kan. Nah, tapi penutupnya begini nih, kasus begini gitu kan, lo kemungkinan lo tidak bisa mengulang lagi ke All England tahun depan gitu. Nah itu gimana? Makanya lo sedih atau shock atau apa sih yang dirasain? Sebenarnya gue udah, karena gini paling Mbak ya, karena hati dan pikiran dan perasaan gue udah melalui banyak hal. Jadi gue merasa ya udah, kalau memang
bukan kalau jadi kayak ya apa yang kita bisa kontrol, gue nggak bisa kontrol. Kalau gimana sih, kayak gue udah legowo, nggak ada hal satu, gue udah ikhlas. Maksudnya justru gue merasa bersyukur waktu gue sebelum jalan ke sini, kayak gue di airport gitu, gak gila ya gue masih tanding gitu loh. Maksudnya bukan karena pandemik, tapi kayak gila sampai sekarang gue masih tanding gitu loh, kayak masih travel gitu loh, masih kayak masih bisa travel gitu keliling dunia, maksudnya bisa karena tanding, karena bulu tangkis gitu. Itu yang hal yang gue pikirin. Dan sewaktu dapet masalah ini, kayak kalau secara personally gue yang kayak benar-benar legowo, Mbak, ikhlas. Kalau memang ini sebuah rejeki dan berkat dari Tuhan, yang kalau misalnya nanti datang main lagi gitu, terus bisa dapat lagi, bisa dapat, ya udah. Kalau nggak dapat ya sudah. Toh nggak semua hal di dunia ini bisa kita dapatkan. Walaupun gue ya kayak lu bilang tadi udah 15 kali, gue juga bingung, gue heran, gila ya. Gue bilang ya gitu loh. Tapi kan gue berusaha seumur hidup gue gitu loh. Gue berusaha untuk mendapatkan gitu. Tapi nggak dapet, ya anyway, lu bisa confirm nggak bahwa memang ini All England terakhir? Atau lu sendiri juga nggak tahu? Nggak, gue nggak tahu, Mbak. Gue nggak bisa confirm karena gue gini, gue udah been through like ini kayaknya bakal jadi All England terakhir gue waktu tahun kapan tuh ya? Gue kalau nggak salah sama gue masih sama Titin apa kalau waktu itu. Waktu itu sama si Rizky Amelia Rizky. Gue nangis. Aduh, kayaknya ini All England terakhir. Jadi kayak gitu. Jatuhnya besok-besoknya masih ada. Jadi ya udahlah ya, jalanin aja. Nggak usah dipikirin ya apa terakhir kayak enggak, ya udahlah ya. Nggak usah dipikirin lah gitu. Jalanin aja. Gitu. Ya soalnya kan ada inilah ya perkiraan gitu loh, abis Olimpik katanya Gel mau pensiun gitu-gitu, Gel. Jadi kita berasumsi. Never know. Iya. You never know. Iya, benar-benar. Terus Gel, di salah satu postingan Insta story lo kan disebutin ada menyinggung-nyinggung Olimpik 2012. Nah, itu sebenarnya kenapa sih, Gel? Ada apa gitu loh? I was there with you. Iya ya, Mbak ya. Masa sih? Yes, yang kita di kamar sama Butet. Cocok deh tuh semua. Butet oh iya, kan Mbak, juga udah. sama Oh iya, kan 2012 ya, Mbak, dia ya, kan enggak tuh. Oh iya, ya ampun. Gila, gue gak tahu. Gila. Lu ceritain lah. Lu sebenarnya bisa ngungkapin apa yang lu bisa rasain, apa yang gue bisa rasain sekarang. Masalahnya gue nggak tahu mana yang boleh lu ceritain, lo bolehin gue ceritain yang mana aja. Gue nggak tahu. Gue nggak bisa filter. Ya, jadi kita boleh saling mengkonfirmasi lah ya, ini satu sama lain ya. Oke? Gue menilai ya dalam hati ya. Enggak dalam hati, lu juga harus bawa pendapat. Nggak bisa, Mbak, karena di sini bukan pendapat gue aja, harus ada satu orang saksi gitu loh. Nah ini itu, which is lu pas banget nih. Berat banget nih tugas gue. Orang cuma buat mandu live doang. Oke. Iya. Ya udah, jadi kan ini ya long 2012. story short, ya ada cerita pendeknya aja ya. Kan waktu itu insiden, skandal, kita dikeluarin ya, didiskualifikasi. Oke. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah biasanya badminton itu nggak dipakai. Jadi baru tahun 2012 itu ada grup. Mulai ada grup. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu, ABC ya kan. AJB bagi yang orang-orang tahu lagi denger sini, mungkin tahu ya sekarang sistem kayak Thomas Uber kayak gitulah. Olimpik 2016 juga seperti itu kok. Gitu. Tapi karena itu baru, jadi aturannya, sekali lagi ya, aturan dibuat dari siapa? Coba tolong jawab, Mbak. BWF. Nah, ya udah. Jadi sistem dibuat dari siapa? Iya, BWF. Dan asosiasinya dan semua dan Olimpik dong menyetujui. Iya kan, otomatis IOC menyetujui apa yang BWF buat. Aturan yang pertama, sistemnya dibuat seperti itu, ya kan? Ya udah. Atlet harus apa? Mengikuti. Follow the rules, bener gak? Ya udah kita ikutin, walaupun ini, wah ini aturan baru nih, biasanya eliminasi, sekarang ada round nih, round robin, ya udah kita ikut. Tapi karena aturan itu dibuat sedemikian ada keganjalan di situ, jadi waktu dulu itu boleh milih lawannya. Iya dong, karena udah ditentuin. Karena ada aturan. Iya dong, bukan boleh milih. Kita harus ngincer juara 1 dan juara 2 grup, sehingga kita bisa go through the next round. Ke 8 besar.
Kayak gitu. Nah, karena itu ada sistem yang dibuat seperti itu, jadi otomatis gue sebagai atlet, lu mau gue dan partner gue mau apa? Gue Mau mau lolos. lolos lah. Lolos buat siapa? Buat gue dan buat bangsa Indonesia. Bener gak? Dan buat semua dan segala macam lolos. Nah, itu hal yang karena aturan dibuat seperti itu, kita menjalani sesuai aturan. Nah, adalah insiden. Disangkanya kan ini bukan cuma Indonesia doang ya, ada Cina, ada Korea waktu itu, karena waktu itu badminton yang lagi diinin kan Wang Xiaoliyang tuh gila nggak pernah kalah. Sejujur gue sebagai gila super banget sih, maksudnya gila itu bener-bener gue gila. Aduh, gue nggak bisa berkata-kata deh ngelawan mereka tuh beneran. Maksudnya kayaknya mereka susah tuh banget kalah tembus. ya. Gue udah latihan kayak gimana pun nggak untung gak nyerah gitu loh. Maksudnya ya udah capek lah main kalah mulu, mendingan udahlah cerah aja gitu kan. Abis gak tembus-tembus lawan mereka. Mana capek skornya gitu loh, tuh latihan sadis banget Gel mereka. Iya, kalau nah, skornya gila ih. Mereka memang di target, bukan di target ya, mereka tutup semua orang bisa tahu ya mereka pasti juara. Udah titik. Lawannya siapa? Ya paling Zhao Yunlei sama siapa tuh? Tianqing. Iya, Tianjin sama dia. Ya udah pasti itu. Tapi kan kita sebagai apa namanya atlet, gue mau berjuang dong. At least gue mau dapat medali perunggu gitu loh. Nah, ya udahlah kan sistemnya begitu. Gue rasa di situ tuh pokoknya gue nggak bisa ngomong banyak hal ya. Cuman peraturan itu membuat kami jadi melakukan bukan kami, tapi ada hal yang dari politik lagi, dari atas lagi, mungkin dari Cina, dari Korea, dari Cina aturan dari bawah yang membuat memang kita pemain itu berhak untuk mau menentukan siapa lawan kita di next round. Otomatis kalau kita jadi atlet nih, kita mau lawan yang mana? Mau lawan yang paling kuat dulu apa mau lawan yang paling di babak 16? Kita kan ngincernya pedali. Iya kan? Nah, karena aturannya seperti itu, akhirnya gue udah main turun, gue udah main turun fight. Udah benar-benar fight di dalam lapangan. Terus disangkanya gue main sabun. Lah, apa katanya? Gue sampai bingung. Gue bilang gini. Terus gue udah di dalam, gue sampai protes. Gini banyak hal yang di teknis di situ terlalu nggak simpel gitu loh. Banyak celahnya ya, maksudnya sistemnya itu banyak banget celahnya. Udah ngobrol sama BWF, HS itu rumah sakitnya itu loh. Tunggu, si Apri juga lagi ngobrol. Pri, lu ngobrol sama siapa? Sorry. Hah? Lagi ini juga ya? Oh. Kedengeran gak, Mbak? Maksudnya ini ganggu dia gak? Diem gak kedengeran. Ganggu banget tadi? Emang Apri orangnya. Ganggu bro. Kata Apri, kata Mbak Wit ganggu banget Apri emang orangnya. Parah lu. Apri, I miss you. Apri, I miss you katanya. Oke, lanjut Gel. Jadi yang lo post di IG story tentang Olimpik 2012 itu adalah sama-sama maksudnya kritik ya buat BWF bahwa banyak celah dari sistem yang mereka terapkan gitu, dan betul. Dan ya 2012 kan udah lama banget ya ke sekarang. Ya. Gitu. Kenapa kok belum berubah juga? Itu maksud dari masukan lo itu ya. Berubahnya itu gini, sekali lagi ada banyak begini. Kalau BWF, gue bukan bilang mereka tidak melakukan progres. Ada progres dan apa yang mereka lakukan saat ini untuk membuat bulu tangkis dunia semakin terkenal dan populer, bahkan semakin menjual ya harganya ya, buktinya prize money makin banyak dan segala macam. Itu adalah side of the good job of them. Mereka sangat benar-benar bekerja keras untuk ini. Yang jadi gue mention itu adalah behavior dan attitude gitu, yang selalu pada akhirnya membiarkan atlet. Jadi kayak ya udah, lo ada asosiasi. Gua puji Tuhan kita Indonesia semua masih ada asosiasi loh Mbak, organisasi, yaitu PBSI, yaitu Indonesia. Bagaimana dengan atlet yang nggak ada? Kayak misalnya contohnya ya, gua coba bilang atlet US, misalnya kayak Zhang Beiwen, atau misalnya mereka yang berdiri sendiri, atlet yang berdiri sendiri. Mereka mau bela kemana? Mereka meminta kalau misalnya atletnya digituin gitu loh. Nah, nggak ada perlindungan, sedangkan atlet itu harus dilindungi oleh BWF.
gitu. Udah harus ada responsible-nya untuk take care of the athletes tanpa kecuali seadil mungkin, seclear, sejelas mungkin. Gitu. Jadi itu bukan masalah, sekali lagi di sini bukan masalah gini, sistemnya bukan. Tapi yang lebih masalah adalah yang gue lebih ini attitude-nya. Dan mereka belum minta maaf loh Mbak semenjak kejadian 2012 itu. Dan gue bilang ya life must go on ya, gue ya dengan, dan kita masih berkecimpungan di dunia bulu tangkis ini, ya kita harus tunjukkan profesional kita sebagai atlet. Dan gue mau, dan gue nggak ada hard feeling sama mereka, nggak ada kayak gimana semenjak kejadian 2012 itu, bener-bener nggak ada gitu loh. Udah kayak yes it's gone, it's became a history, ya that's it. Gitu sih Mbak. Jadi yang gue kagetnya setengah mati adalah masih sama ternyata perlakuan, maksudnya behaviornya, attitude-nya gitu loh. Maksudnya kan maksudnya yang gue sampaikan di Instastory kemarin itulah, kan dunia itu kan udah berubah, banyak hal yang berubah, kita juga secara pribadi juga berubah ya kan. Tapi kenapa perlakuan dan attitude itu masih sama? Berarti progresnya di mana? Ini kan masalah kemanusiaan ya Mbak ya pada akhirnya ya. Oke, Gitu. berarti kalau tadi Gel bilang masalah attitude gitu, sebenarnya reaksi seperti apa sih yang diharapkan dari teman-teman atlet Indonesia gitu? Reaksi seperti apa dari BWF yang kalian harapkan? Kejelasannya banget Mbak. Jadi salah satu gini, dari peraturan kita ngerti ini sangat tidak mudah membuat sebuah turnamen pada zaman pandemi ini. Gue sebagai atlet itu sangat mengerti. Gue ya personal, gue nggak tahu teman-teman yang lain. Cuman gue sebagai atlet, gue ngerti banget. Susah banget zaman pandemi ini. Gue malah berterima kasih, wah gila hebat ya BWF masih bisa bikin turnamen dengan sedemikian rupa. Tapi yang perlu di-mention adalah note di sini adalah peraturan negara kan beda-beda. Seenggaknya BWF dan panitia harus punya kesadaran untuk update terus-menerus, kasih kita kejelasan apa yang kita harus buat. Misalnya gini. Kalau misalnya ada nama prospektus ya, pemirsa di sini pemirsa. Jadi ada yang namanya prospektus apa ya Mbak ya? Prospektus tuh kayak detail lengkap lah tentang turnamen. Lengkap detail tentang turnamen. Betul, tentang detail tentang turnamen. Kalau memang misalnya nih, sebelum kita berangkat, UK government bilang, oke, boleh melakukan pertandingan tanpa, jadi yang kita dapat info ya dari tim Indonesia itu adalah nggak perlu karantina, gitu, nggak perlu karantina. Ya semua negara juga, bukan cuma Indonesia dong, berarti kan itu buat semua negara kayak Jepang aja datang kayak hari Sabtu malah, hari ini duluan kita. Jadi maksudnya berarti di sini menginfokan bahwa nggak perlu ada karantina kayak gitu. Tapi seenggaknya untuk menjaga atletnya ya bilang aja himbauan. Tapi kalau kalian per negara mau datang duluan kayak 7 hari sebelumnya atau 10 hari sebelumnya seperti yang kita lakukan di Thailand, boleh. Tapi ini nggak ada kejelasan di dalam sistemnya itu. Di dalam prospektusnya itu, bukan sistem ya, sekali lagi bukan sistem, tapi dalam detail lengkap apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita pakai gini, kita dikeluarkan langsung. Lah, bagaimana ya? Begitu. Bukannya kan sebenarnya harus fight dong dengan gini. Kalau UK government ini telah mengizinkan, berarti BWF itu punya jalan untuk menuju ke UK government. Bener kan? Berarti kalau lagi kayak gini dia harus bisa, loh ini ada kita diizinin kenapa? Harus punya gini, kayak membela sampai semaksimal mungkin ke UK government untuk benar-benar fight buat kami gitu. Gitulah ceritanya. Menanggapi itu ya, kalau kita lihat dari press release-nya BWF, di situ dinyatakan bahwa memang BWF dan Badminton England sudah berupaya keras agar tim Indonesia tetap bisa bertanding. Cuma yang namanya peraturan negara dari Inggris itu tidak bisa mereka ganggu-gugat. Itu statement dari mereka seperti itu.
Bicara soal prospektus, yang mau gue tanya, jadi semalam itu kan ada live-nya Pak Anton Subowo sama Pak Agung sama Mbak Rosiana kan di Kompas TV. Oke. Jadi Pak Anton sudah mention juga soal prospektus. Katanya sudah ada di dalam prospektus mengenai klausul ini. Bahwa jika atlet berada satu pesawat dengan satu penumpang yang terkena COVID, ya berarti semua harus isolasi mandiri 10 hari. Nah, Betul. pertanyaannya apakah itu sudah disosialisasikan BWF ke PBSI? Dan Betul. nggak tahu sosialisasinya itu apakah kirim email atau Itu ada udah apa penjelasan udah atau udah apa ada. gitu? Kita tahu itu. Kita mengerti ya, ada klausulnya, makanya BWF bilang ini udah ada kok di sini di profil. Yang maksudnya dari kita itu adalah untuk melindungi para atlet. Kan lagi pandemi nih ya kan? Ada himbauan secara lisan aja supaya buat PBSI dan asosiasi badminton negara lain jadi berpikir, dikasih pikiran, dikasih gini untuk melindungi, tapi untuk melindungi kayak gini lah. Ini peraturannya seperti ini nih. Itu kayak peraturan udah boleh, tapi ini di dalam tulisan, tapi di dalam peraturan, tapi at least kasih tahu dong. Misalnya gini, tapi kalau misalnya nanti lo mau datang 30 menit kayak kita lagi janjian, gue datang jam 2 ya. Tapi kalau lo mau datang ciling-ciling jam 1 juga gak apa-apa kok. As simple as that, Mbak. Karena ini kita tahu karena macet loh. Lu mau ke GI karena macet, lu berangkat ya, bisa kayak gitu. Simple ini kan karena pandemi loh. Kalau kalian mau berangkat lebih earlier juga nggak apa-apa. Yang mau kita mau cuman itu doang gitu loh. Kayak kalau kita dikasih tahu itu lebih lanjut dan kita akan sangat memikirkan dan kita akan bilang, oh iya kita salah ya. Kenapa kita nggak berangkat duluan ya? Tapi karena ini ada secure-nya itu loh. Security yang dapat dari BWF ini dan panitia penyelenggara bahwa nggak usah, nggak apa-apa, kita boleh datang. Siapa sih yang nggak mau Mbak dapat privilege kita boleh datang, nggak perlu karantina dengan orang? Mungkin paspor sekarang. Ayo. Case-nya tuh beda ya kalau ambil dulu paspor. Iya. Ya udah. Nah, Gel, mungkin tuh beda ya. Gue ngomong aja ya. Di situ. Kalau misalnya di Swiss minta itu Dokter Swiss Okta. Open kemarin kan juga nggak karantina. Bentar. Ngomong sendiri. Sorry. Dokter Okta punya paspor aku, Pri. Apri mah gangguin mulu nih. Ya, Pri. Dia nggak bisa denger gue ya? Nggak bisa, Mbak. Iya, lo pakai headset. Penting, Mbak penting minta paspor. Apri. Kita mau pulang katanya. Semoga bisa. Udah pulang. Semoga bisa. Lagi diusahakan. Hari ini bisa. Oh ya? Wow. Yeay. Wow. Aduh, Tuh. ya ampun, mudah-mudahan kalian ya, dapet. guys. Soalnya gini, Gel. Udah pasti. Kakak denger, nanti abis itu kakak denger postnya Arki aja. Oh iya. Iya. Oke. Gel, berarti menyambung yang tadi, kan memang harapannya adalah sekarang semua udah terjadi nih, gitu kan. Mau main lagi juga nggak mungkin. Dan kalaupun boleh main, kalau Ahsan bilang udah nggak ada feel-nya. Males juga gitu kalau misalnya main gitu kan. Nah, berarti kan keinginannya adalah sekarang bisa pulang ke Indonesia secepat mungkin, gitu kan. Nah, tapi Pak Anton tuh sempat bilang waktu di live semalam itu di Kompas TV, katanya kita nggak bisa kayak main, oke pulangin aja deh semua karena melanggar hukum negara Inggris kan. Cuma ada update lagi nggak, Gel? Masa upaya-upaya apa nih dari kedubes yang dilakukan? Oh ini ya makanya, ini baru, aku nggak buka grup nih lagi di live nih. Si Apri baru kasih tahu bahwa manajer Ariki udah bilang bahwa kita disuruh tes PCR hari ini untuk besok pulang ya, Pri ya? Kita juga nunggu surat jalan dulu kan. Oh, surat jalan dan lagi pokoknya benar-benar lagi diusahakan untuk juga nanti kesini udah bicara sama BWF dan udah bicara ya katanya kayak gitu sih. Gitu. Ini baru dapat berita. Gitu. Semoga bisa ya. Iya. Soalnya kenapa kita mau pulang? Karena kalau tanggal 23 kan kalau tanggal 23, tanggal 24 itu nggak ada flight, Mbak. Berarti kita harus tanggal 24 nggak tahu flightnya tuh tanggal berapa. Makanya kayak kalau kita nggak pulang sekarang atau kapan nggak diusahakan secepat mungkin, kita nggak tahu bisa pulang kapan gitu loh. Karena flightnya itu nggak tentu. Terbatas lah, masa pandemi gini ya.
Ya Iya. ampun, kalian bener-bener Mm-mm. nggak nyangka ya, Gel ya. Maksudnya ini musibah tapi kayak pengalaman juga ya. Iya, begitu ya. Pengalaman dan Walaupun musibah. pengalamannya kenapa lu sama ya? Di Inggris, sama-sama di Inggris, disuruh pulang. Lo udah trauma nggak ke England? Enggak sih. Gua dulu kalau ya sempat trauma. Maksudnya trauma nggak ke Inggrisnya ya. Cuman ya gue nggak tahu kenapa ya. Itu yang hal yang gue bisa juga jawab ya. Kalau dulu ya gue, kalau lu bilang gue trauma, dulu iya gue trauma. Sampai gue nggak bisa main. Banyak hal yang membuat gue trauma gitu loh. Jadi Sampai susah. langsing. Oh iya Mbak. Sampai nggak tahu gue makan apa ya. Kurus aja, stres emang the best way sebenarnya. Tapi jangan-jangan abis ini lo kurus lagi, enggak kan? Iya, kenapa? Sorry? Abis ini lu ntar kurus lagi. Enggak dong, segini udah pas. Janganlah, kasihan suami kali Mbak. Ya ampun, Dino lagi nunggu. Iya. Ngomong-ngomong suami, gimana reaksi keluarga-keluarga, Gel, di Jakarta? Oh, ya ada yang ada yang maksudnya mereka ya gimana ya? Puji Tuhan sih keluarga gua sangat eh, apa ya? Kalau memberikan pendapat itu sangat rasional gitu. Jadi mereka paling yang mereka note tuh ya hal yang memang adilnya ini yang harus di lebih diiniin gitu loh. Di gitu sih. Mama Gimana juga nggak nyokap apa-apa. Oma? Si Oma. Iya. Aduh, Si kangen Oma sama juga Oma. oke-oke aja. Dia bilang tadi pagi baru telepon, udah ya. Kok nggak telepon sih? Dia bilang gitu. Iya, habis mungkin kemarin Grace lagi bingung katanya. Jadi hari ini aja deh baru lihat. Udah nggak usah, Sweet. biarin katanya. Udah maafin aja deh gitu-gitu. Nggak usah Wise pusing-pusing, nggak banget usah ya. stres. Ngomong-ngomong tadi kan Gel bilang kalau keluarga ngasih komen-komen yang rasional. Nah, ini ada concern juga nih Gel. Kasus ini ternyata membuat netizen-netizen tertentu jadi kayak hilang arah gitu. Mereka ngasih hate comment, nggak Ya, cuma ke BWF, tapi juga ke orang-orang yang seharusnya tidak dijadikan betul, betul. pelampiasan gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Atlet Betul. Denmark lah diserang gitu. Nah, sebagai atlet, coba dong Gel, tolong dihimbau inilah orang-orang ini yang pada sesat ke jalan yang benar gitu. Iya, tadi gue juga diwawancara sama Metro TV, terus Metro hari ini, terus gue juga sempat ngomong bahwa apa pesan-pesannya buat orang-orang di masyarakat Indonesia yang gue lebih mention. Mungkin kan kemarin kan udah ada dukungan, kita juga udah dapat dukungan dari pemerintah dan segala macam. Cuman gue pengen pesan bahwa eh, kalau jadi maksudnya gini loh, kita sebagai bangsa Indonesia kan ini kan udah masalahnya udah internasional ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita punya bahasa yang baik kepada setiap orang gitu, kepada setiap orang tidak terkecuali. Jadi walaupun maksudnya ke BWF-nya kita boleh marah, tapi kita juga perlu harus kasih edukasi lah ke mereka juga gitu. Bahasanya harus tertata dengan rapi, nggak sembrono kayak gitu. Dan kritik yang membangun itu kan ada yang akan didengar itu bukan yang ini gimana nih segala macam yang emosi, enggak. Yang akan didengar itu pasti uh, bukan jahat ya Bu, yang akan didengar itu yang kayak pedes. Sekali lagi, sorry tadi saya salah ngomong. Yang pedes, yang nusuk kata-katanya, tapi itu membangun. Itu yang pasti akan Solutif didengar. gitu. Jadi solutif ya Mbak ya bahasa ininya ya. Gitu. Iya, jadi mohonlah untuk supaya nggak terlalu jahat ya sama teman-teman atlet aku yang lain. Kemarin tadi juga gini, tadi aku sempat sama si Hans kan, Hans Sivitingus kan, apa namanya, dia habis update story dia, terus gue bilang gini, tenang Hans, udah gue mention ke ke masyarakat Indonesia tentang ini. Iya. Jadi karena emang ada kata dia bilang banyak banget komen-komen yang menuju terutama kepada atlet Denmark, dia kasihan ya kan mereka nggak ada salah sebenarnya. Iya, Mereka cuma kenapa ke tanding mereka? doang. Gitu. Gitu sih. Hmm. Gitu. Jadi Terus ya itulah. ada kayak Seenggaknya mereka bisa ngerasain lah gimana menjadi atlet Indonesia waktu kita kalah.
Ya, jadi bocor deh di sini. Harusnya lo ngomong dong sama si Fitingus. Ya nggak apa-apa, Udah, lo sehari-hari sekali-kali coba rasain jadi kita. jadi Enggak netizen. ya, bercanda lo bercanda. Enggak bercanda lah. Ya Mereka tahu pokoknya kok, mereka Sans jawabnya bener banget. Waktu dia bilang kayak, iya tenang aja kita ngerti kok, katanya enggak masalah kayak gini katanya. Memang dunia sosial media mereka kan juga udah pasti udah teredukasi ya, Victor apa segala macam. Iya benar-benar. Gel, tapi teman-teman yang lain, Yena gimana Yena? Atau si Popor ada komen-komen nggak memberi dukungan gitu? Banyak, Mbak. Ya ampun, sampai kemarin nggak tahu. Gue belum balas yang lain-lain. Si Popor udah telepon langsung. Terus si Jongkolpan tau nggak? Lucu banget. Dia WA, dia WDM gue kan. Terus dia bilang, lo mau makan nggak? Lo mau minum? Lo bisa keluar nggak? Lo bisa delivery food nggak? Udah, kalau misalnya lo nggak bisa, delivery food kalau nggak bisa ngambil ke bawah, biar gue yang ngambil. Lu pengen apa? Terus kemarin si Sevon udah bawain coklat lah, udah bawain apa lah. Gue bilang, woi, gue baik-baik aja di sini. Gue bilang, gue udah kayak perhatiannya, wah luar biasa sih itu teman-teman gue, gile. Luar biasa Mereka, ya. iya, si Yena juga, ya dia di Korea kan, cuma gue belum balas aja WA dan segala macemnya. Gitu udah, gitu sih. Apa ya Gel? Jongkolpan berarti dia perhatian juga ya. Padahal dia baru ini loh terpukul dengan Iya baru kekalahan dari kalah, gue ganda juga putri bingung. Malaysia. Sampai gue nggak mau nanya sama dia. Dulu barusan baru kalah dah, gue bilang gitu. Ya gitulah maksudnya sportif, berarti kan ngelihat berarti sportivitasnya baik banget terjadi sebenarnya sesama atletnya ya. Gitu, maksudnya sesama atletnya gitu. Yang gue tahu sih kebanyakan atlet-atlet cewek. Gitu. Gel, terus kalau kondisi kalian sekarang nih gimana? Maksudnya ini kan udah hari karantina nih, udah hari kedua ya berarti ya, sama kemarin ya, dihitung kemarin. Kan katanya akan ada dukungan lah untuk tim Indonesia dalam menghadapi ini. Sebenarnya ada kompensasi atau treatment khusus gak dari panitia penyelenggara? Misalnya kayak akomodasi, disupport, atau makanan, Ada, atau kita gimana? dari Ada awal kita dari awal dapat support dari KBRI, dikasih makanan memang. KBRI Karena kan, bukan tahu. panitia. Iya, Mbak. Panitia ada apa ya? Belum dapat apa-apa ya, Bria? Belum ada. Belum. Oh, oke. Apa tuh? April lagi ini nih. Apa namanya? Kalau BWF udah sama Di mana? ada Di statementnya dia di official. udah minta maaf. Iya. Oke. Iya, sebenarnya sih kita kayak gimana ya? Mungkin gue ngerti sih maksudnya atlet Indonesia tuh nggak mau kayak berdebat, perang apa segala macam, cuma menghindari supaya jangan terjadi lagi kejadian kayak gini. Iya betul. Gue juga maunya seperti itu. Bukan mau perang ya. Sekali lagi buat masyarakat Indonesia, kita di sini bukan untuk mau perang atau mau kayak, tapi kita mau untuk supaya tidak terjadi lagi terjadi ini ke depannya. Karena kan pasti kalian masih mau lihat bulu tangkis ada di TV kan? Ya jadi kita harus kerjasama gitu loh. Kalau kita perang, ya nggak ada bulu tangkis ini. Gitu. Iya benar. Bukan maksudnya itu sih, sekali lagi gitu. Gel, tapi kalau teman-teman di sana gimana? Udah pada bisa menerima dong semuanya? Kayak Apri, siapa tahu dia mungkin kan belum begitu ditempa ya, seperti lo gitu dengan cobaan-cobaan hidup ya kan? Gimana dia shock atau Meli, kan cewek cuma kalian bertiga kan atletnya? Iya. Nah itu bertiga gimana doang. Gel? Gimana Apri? Tanya Apri aja. Biasanya kan lebih sensitif lah kalau cewek kan. Coba lu mau tanya Kan Aprinya dong. meledak-ledak. Mana? Lu kan pakai headset, dia nggak dengar. Enggak, udah enggak. Ini gue udah ini. Pri. Apri, teddy bearnya. Pri, how are you? Ya baik-baik aja Mbak, alhamdulillah. Stres nggak lo, Pri? Stres lah, tapi ya udahlah ya. Udah bisa menerima ya, udah pasrah ya? Iya terima pasrah udah. Awalnya mah enggak susah. Awalnya lo ngapain? Emosi awalnya nggak? gue lihat
Awalnya gue liat wajah Apri udah berkaca-kaca gitu, Mbak. Gue bingung mau jawabnya apa. Mau nangis? Kemarin pas Pri, di lo hall. nangis gak, Pri? Nangis dikit, tapi kan nggak ya, gitu nggak. Cuman gue langsung lemes aja lah, gila lu. Langsung lemes aja lah gue, kayak kita udah persiapin dengan baik, terus ya udah jalan ke sini, kita semuanya ya udah persiapin, terus tiba-tiba ada musibah kayak gini kan kayak ya gimana ya, Iya. sedih aja lah. Banget, apalagi kan lo udah gak sabar kan lo mau ketemu sama si Fukushima, sama Hirota Ya, kan udah lo. gak sabar gue pokoknya, maksudnya bukan hanya Fukushima doang, banyak semua Mayu orang lah, yang Mayu. Mbak. Kalau lu kayaknya Lu paling jangan sering fokus ketemu. ke situ mulu apa? Fukushima kenapa sih? Enggak. Kalau Belum Apri sama Fukushima. Mayu sama Nagahara dia katanya. Iya ih, oi. Mbak, Padahal- Mbak pemain-pemain yang lain. Kenapa Padahal lu masih kemarin di Thailand kan kita udah nyobain Korean food tuh, enak banget. Iya. Pengen nyobain di Gila. Japanese food, gimana rasanya? Udah lama soalnya nggak makan, Udah kangen ya? nggak tutup ternyata. Tetep disuruh pulang dong. Masalahnya, Mbak. Iya. Tutup, tutup restorannya, nggak buka, lagi pandemi. Terus kalian ngapain aja? Karantina ngapain aja? Coba dari bangun tidur dulu. Ngapain aja? Mbak, emang mau ngapain? Tidur Mbak, ya nggak tidur, nonton semuanya. Apri aja udah beres-beres, gue bilang Pri, lu mau kemana? Beres-beres aja Mbak, nggak ada Kak, nggak ada kerjaan. Biar ada kerjaan. Apaan Gitu. yang diberesin sama dia, Gel? Jangan Apa yang koper lo. belum tahu Mbak? Tadi pagi dia udah beres-beres. Beresin sepatu, semua udah packing. Oh, udah kayak packing gitu loh Mbak. Udah berharap Kalau kayak gua tinggal. Tinggal nyuci aja, nyuci bentar Iya. habis itu. Kalau gue nyuci tuh cucian banyak. Oh, yang kotor kan? Bukan baju bersih lo cuciin kan? Iya yang kok. Ya ampun, nggak segitu Kali ya. segitu gabutnya, ya kan? Nah, iya. Mm-mm. Oh, jadi lebih banyak beres-beres, terus nyuci. Kalau misalnya yang nggak tahu nih, di Inggris kan dingin. Ngejemur bajunya gimana? Coba Gel, lu kasih tahu dong Gel. Mungkin kan banyak yang belum paham. Ini ngapain nih? Terus gue harus show ini Ya room tour gitu. enggak. Room tour dong, boleh kalau mau room tour. Karena maksudnya mau apa? Kegiatanmu ceritain dong nih. Ih, Ini kan- lucunya. Ini kan ya, ini tuh. Yang lucunya Kulkas. adalah Ini kan kulkas. di sini nggak ada, Itu di kulkas Inggris kita. itu enggak, di Inggris itu nggak ada, di Eropa itu kebanyakan nggak ada kulkas, oke? Nah, untungnya di sini nah jadi ini adalah kulkas kita. Tada. Iya. Tar dulu. Ini kan Jordan ya, guys, lihat tuh, ya. Ya, Tara, jendela beserta kulkas. Tuh, Cakalang sama Roa gue masih terus susu ini harus selalu dingin guys. Jadi nggak boleh taruh jadi basi kalau dia nggak ada suhu dingin. Nah, di sini tuh dia nggak akan pernah basi kan di sini dingin. Gitu. Nah, jadi Gitu sih. teman-teman, itu di luar tuh dingin cuacanya. Nah, kaca itu dingin banget. Udah gitu Sehingga- kacanya gitu bisa. Iya, gitulah. Nah, kan baik-baik tuh si Apri, lo jangan suruh deket-deket jendela, Gel. Kalau jendela bisa, bisa Mbak. dibuka. Oke, next room tour. Next lagi dong. Setelah kulkas ajaibmu, sekarang. Sekarang adalah jemuran. Jadi kamar mandi itu adalah Nah, gitu kan, tuh Mbak, biar happy lu Mbak tuh. widih, mantap. Nah, nih gue lagi nyuci emang tuh lagi nyuci. Oke, nyucinya di wastafel ya, pasti Di dong. mana nggak ada ember, mau beli ember nggak bisa pandemi. Abis itu berarti Tuh. dijemur aja, dipakein hanger gitu Apalagi ya, ya? Gel, ditaruh Iya, di oh iya. eh, Lah, udah deh gitu doang simpel kan. simple. Kirain lo jemur di heater. Kalau gue Hah? suka jemur di heater. Iya, Nggak masalah tahu deh. heaternya itu ya bukan Mbak, ini heaternya beda, nggak kayak di Denmark kali. Denmark Iya. itu di- Gue di Iya. Denmark. Ya, Ini ya, hotelnya ya, ya. hotelnya juga kayaknya beda ya, Gel ya. Bukan di yang tahun lalu gue nggak berangkat. Bukan di Juris Inn ya, kayaknya beda juga. Iya.
Ini di Crown. Di Crown. Ya jaraknya lebih jauh, kurang lebih sama ya dengan yang Hmm. sebelumnya dari hall ya. Hmm. Jadi pas jalan kaki, maksudnya nggak yang gue kira kayak di Bullring gitu hotelnya kan agak Oh, enggak. gempor ya, enggak ya. Iya. Jadi lumayan dekat. Lumayan Nah. deket sih. Nggak bisa jalan juga, nggak bisa keluar. Iya. Gel, ngomong-ngomong ini, berarti kegiatan lo tuh tadi cuci, makan dari kulkas, terus Main ngapain PUBG. lagi nonton? Bikin TikTok, main PUBG, bikin TikTok, baca buku, nonton Netflix, nonton YouTube. Ntar Begitu kalau aja. bikin TikTok, di komen sama netizen lo, jangan kebanyakan main Saya mau TikTok. tanya ya, pemirsa netizen, TikTok tuh salahnya apa ya? Ini yang gue penasaran, kasihan tuh adik-adik gue. TikTok tuh salahnya apa ngomong-ngomong ya? gue sampai bingung gue. Kasihan TikTok salahnya apa? Katanya kebanyakan main TikTok jadinya tuh kalah, katanya gitu. Gue tanya, TikTok salahnya di mana? Kayak kebanyakan main Instagram. Nah, Instagram tuh adalah, TikTok itu adalah sama media sosial yang sama dengan Instagram. Sekarang TikTok tuh salahnya di mana sama Instagram? Kasihan gue sama si TikTok juga. Dibilang nggak bagus gitu kan? Gitu. Kalau ya makanya itulah Itulah TikTok ya bagus beda-beda kan ya, kalau Gel nggak ya. begini. Gue tanya ya kemarin kayak kita lagi ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, olahraga nggak bisa. Kalau ada TikTok tuh bisa ngedance, keringetan, Mbak. Gue bilang gitu di room. Lu bayangin, Mbak, kamar sekecil ini, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau ngelari aja susah, mau jogging, mau buka kaki lu aja stretching lebar gini aja susah, iya kan? Nah, mau ngapain? Ya bikin TikTok lah, joget-joget gitu. Yang penting waras ya, menjaga mental. Iya, waras. Enggak, Justru menjaga mental. biar Gitu. imunnya tetap tinggi ya. Iya. Ya ampun, kasihan TikTok ya. Bawel ya lu, Mbak. Bawel ya, Mbak. Apa sih, Apri? Lu kangen kan sama gue ya? Gue bawel. Bawel betul. Iya. Kangen. Di sini lah. Ih, jangan gitu. Gel. Apalagi? Apa namanya? Ini kan banyak banget ya reaksi nih dari berbagai masyarakat, lapisan masyarakat, sampai ke pejabat-pejabat petinggi dari Menpora sampai ke Bapak Presiden Jokowi juga. Dan katanya kasus ini mau dibawa sama KOI ke pengadilan arbitrase olahraga gitu. Nah, menurut lu gimana, Gel, sebagai atlet yang menjadi korban di sini? Kaget nggak sebegitu boomingnya gitu kasus ini? Gue tersenyum lebar, Mbak. Karena kenapa? Karena akhirnya ada juga yang bela gitu loh. Maksudnya belanya sampai ke court. Karena hal-hal kayak gini yang gue pernah ngerasain, hal yang semestinya gimana ya, tanda kutip harus dibela gitu loh, kita sebagai atlet gitu, tapi nggak dibela gitu. Jadi gue ngerasa ada seperti ini tuh pemerintah Indonesia tuh luar biasa perhatiannya dengan bulu tangkis Indonesia dan pada atlet-atletnya kayak gitu. Jadi gue bersyukur gue ada di negara ini gitu, di Indonesia gitu. Dan sampai sejauh ini kalau gue sampai tadi gue lihat, sampai gue baca ya CNN, Pak Jokowi ada statement seperti itu di berita, gue sampai gila ya. Gue pengen, maksudnya gini, gue kan banyak teman-teman luar juga gitu, gila sampai presiden kayak gimana ya, gitu, itu impossible buat mereka. Kalau misalnya ada masalah cuman olahraga gitu, sampai presiden yang turun tangan kayak gitu. Jadi kayak wow, gue bilang kita sangat benar-benar didukung banget sih, apapun hasilnya gitu loh. Maksudnya apapun nanti hasilnya seperti apa, tapi at least kita merasa kita pulang ke rumah kita ada rumah gitu. Gue pernah merasakan pulang nggak ada rumah, masalahnya gitu, kayak ini rumah gue nggak sih, apa gue harus pindah ke negara lain gitu, misalnya kayak gitu kan. Nah, tapi makin kesini makin maju gitu loh, makin maju dengan membina olahraga Indonesia gitu, membina olahraga Indonesia. Jadi
good job banget buat pemerintah dan kita semua ini bersama-sama gitu, maksudnya kayak jadi satu gitu loh. Gitu. Dan Pak Menpora sempat bilang juga, Pak Jokowi juga bilang bahwa Indonesia memang harusnya speak up ya untuk masalah ini, karena kalau memang kita diam saja, ya kedepannya kita akan terus ya quote unquote tertindas gitu ya Gel, karena memang kalau setahu gue banyak juga ketidakadilan yang dialami. Mungkin maksudnya bukan, mereka tidak maksud begitu atau ketidaksengajaan atau apapun, but it happen to tim Indonesia gitu. Nah, kalau Gel sendiri pandangannya gimana? Pandangan, sorry tadi apa Mbak? Tadi ini merasa kalau kita itu memang harus speak up gitu ya dalam kasus ini, supaya kedepannya, maksudnya kita tidak bisa dianggap sebelah mata gitu Gel, bahwa kita harus memperjuangkan ini. Gini, aku ngomong ini dari aku harus ngomong ini dari institusi BWF dulu ya Mbak, karena gue nggak bisa ngomong tentang negara karena bukan kapasitas gue untuk ngomong itu, gue masih jadi atlet. Jadi yang kita punya suara BWF, kita punya suara ke penyelenggara ini gitu. Untuk atlet ini harus ada speak up-nya sewaktu kita merasa tidak adil. Itu sangat lumrah. Tapi bagian speak up-nya apa, kalau cuman ngomong doang kita di media sosial itu nggak akan membantu banyak. Gitu. Itu cuman membuat awareness aja kalau kita di media sosial, kayak gua, teman-teman gua yang lain, itu cuman awareness. Tapi yang harus ditindaklanjuti itu adalah langsung ke, mungkin bisa ambil ini ke pengadilan seperti yang lu bilang tadi, gitu. Harus ini. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti itu sudah urusannya bagian Institusi Olahraga Indonesia dan IOC atau BWF pun sendiri. Jadi menurut gue ini adalah jalur yang tepat untuk kita bisa speak up. Untuk apa? Untuk make this better. Untuk membuat semua ini menjadi lebih baik. Bukan untuk ini hak gue, ini jawaban gue. Nggak bisa. Karena kalau kayak gitu kita nggak akan pernah damai. Maksudnya nggak pernah sama negara, nggak akan pernah damai. Hati kita nggak akan pernah damai karena nggak akan terima. Ya udah, kalau nggak bisa main ya sudah. Kalau diskualifikasi ya udah, gimana lagi, gue nggak bisa. Tapi kalau kita punya speak up untuk for our rights, untuk kedepannya kayak gimana, itu harus. Karena untuk poinnya, pesannya adalah untuk apa? Untuk lebih baik lagi. Gitu. Kenapa ada seperti ini nih kita bisa speak up? Karena zaman dulu tuh belum ada speak up. Misalnya waktu zaman gue belum ada misalnya. Tapi kan berarti makin bagus nih. Makin ada perkembangan dan progres gitu. Jadi ya itu makanya apresiasi dari semua pihak gitu sih. Jadi jadi intinya apa yang dilakukan sama teman-teman atlet dan tim di sana itu, pokoknya intinya agar kedepannya ini tidak terjadi lagi, dan agar ada pokoknya semuanya jadi lebih baik gitu ya di next turnamen gitu ya Gel ya. Apalagi kan mau Olimpik. Gue mention tuh sempat kemarin, ini mau Olimpik loh, dan Olimpik itu diadakan di lagi musim pandemi kayak gini. Udah pasti kan rules-nya akan sama, dan kita nggak tahu lagi rules Jepang kayak gimana. Itu harus dipelajari lagi. PR buat kita semua, betul. Kerja pengorbanan buat kita, bener. Gue setuju. Jadi BWF pusing-pusing pasti, tapi ya gimana? Emang itu, jadi kerjakanlah bagian kita masing-masing gitu loh, maksudnya yang sebaik mungkin sehingga ada kejelasan gitu. Itu sih Mbak. Baik. Sip. Gel, kita jawab pertanyaan sedikit ya Gel ya sebelum kita mengakhiri segalanya. Ini ada pertanyaan. Nah, ini sebentar. Dari Lintang, menurut Kak Grace, sponsor ikut dirugikan nggak sih dengan kasus ini? Sponsor apa nih? Sponsor siapa nih? Siapa nih yang jadi sponsor? Aku nggak tahu ya maksudnya dia. Let's say misalnya sponsor atlet deh gitu. Jadi nggak ada exposure kan? Kayak Victoria, kayak gitu ya. Mereka mungkin iya. Merasa tidak, karena kan kita sebagai atlet represent, kalau kita mau jualan ibaratnya ya, sponsor mau kita ikut tanding gitu, dapat ini ya, memang di satu sisi iya gitu, memang ada ikut dirugikan, tapi tidak, efeknya nggak segede
ke diri kita gitu. Efeknya itu kalau diri kita kan benar-benar nggak bisa main gitu loh. Maksudnya kita Iya, kayak diri kita kan nggak bisa main, tapi kalau itu kan udah third party ya, udah orang ketiga yang Mbak ya sponsor itu gitu. Mm-mm. Jadi kayak sekarang nih contohnya gue mau live ya, gue mau nggak mau gue harus pakai Victor, ada baju Indonesianya gitu kan, supaya Exposure maksudnya ya. hal-hal itu exposure-nya, hal-hal itu yang harus kita hargai gitu. Dan Betul. gitu sih Mbak. Sip. Oke, Ya kasihan Gel. aja sih, Terus mereka udah bayar-bayar gitu kan, terus nggak boleh dibolohin. iya. Apalagi itu Ucok sama Meli baru pindah ke Iya Victor baru ya kan. kan. Iya udah dibayar-bayar tapi nggak boleh, nggak, kasihan. Cuman ya ntar kita gimana lah. Mereka juga pasti akan Iya. mengerti sih dengan Iya, keadaan iya. kayak gini. Ini kan ya tidak diprediksi lah ya kejadiannya ya. Mm-mm. Gel, next question. Ada yang mau disampaikan nggak Kak Gel ke Pak Jokowi? Seandainya kamu mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Bapak Presiden sebagai atlet di All England ini, apa Gel yang mau disampaikan kira-kira? Kayaknya udah ya, Pak Jokowi udah bikin statement kayak gitu kemarin. Kayaknya apa yang kita suarakan kemarin tuh, kita kan juga sempat Zoom meeting dengan ada beberapa perwakilan pemerintah Indonesia dan Pak Agung kayak gitu, dan kita udah menyuarakan ini, dan kenapa makanya Kemenlu juga udah menyuarakan kenapa makanya sudah nyampe ke telinga Presiden, makanya pagi ini udah ada berita. Jadi udah gitu loh, udah disampaikan kemarin. Nggak perlu diulang lagi dong. Kan udah Nggak, disampaikan, ada kalau di dari berita Gel, sekarang sih. berarti udah tersampaikan semua ya, yang Iya. dari statementnya Pak Jokowi itu sudah mewakili apa namanya aspirasi dari atlet-atlet ya. Aspirasi, betul. Iya, betul. Betul. Sip. Bentar ya, ada lagi nih. Aku mau pilih pertanyaan dari netizen. Ini kebanyakan pada ini Gel, concern yang menyerang atlet-atlet luar. Atlet Denmark, atlet Turki, yang si Igit itu juga diserang katanya. Padahal kalau nggak salah dia sempat ngebantu ya di airport Turki, kan sempat bermasalah katanya, diceritain Ucok sih gue. Jadi maskapainya itu meminta surat dari Inggris, keterangan ya gue nggak tahu lah apa, pokoknya clearance letter gitu. PCR, Mbak. Dan PCR ya, dan Jadi ternyata kayaknya yang setahu gua kemarin itu kan kita berangkat tanggal 12 dari Jakarta, PCR-nya kan dari tanggal 11, ya kan? Nah, berlaku cuma sampai tanggal katanya 12. Nah, dari Turki kan kita nyampe udah tanggal 13, Mbak. Jadi kan ini udah beda hari gitu. Disitulah sempat terjadi itu waktu pas mau berangkat jadi di airport nggak boleh masuk gate dulu, kitanya nggak boleh masuk pesawat karena belum ada surat, katanya mereka cari PCR tesnya ini gitu, yang hari itu juga gitu, yang hari 13 atau tanggal 12, karena kalau yang tanggal 11 kayaknya udah nggak boleh karena udah berlaku 2 hari atau gimana gitu. Yang itu sih, jadi ya gitulah. Jadi sebelum nyampe Inggris pun udah ada cobaan lah ya Gel ya, istilahnya ya. Ya iya, tapi sih nggak terlalu apa nih, nggak mau bikin drama, biasa aja. Be aja. lebih berat cobaannya pas sudah nyampe ya. Iya. Nih Gel, respon suami gimana Kak? Katanya. Yeah. Tadi kan keluarga, tadi kan oma. Sekarang suami, mana ini kan newlywed nih. Iya, dia tuh langsung kayaknya kan aku masih tidur di sini ya. Udah tahu gitu dia langsung ini tuh kemarin kayak posting ke Instagram. Gue bilang, wih, gercep juga dia. Gitulah responnya ya, dia baik, dia sangat bijak, gue bilang. Maksudnya kayak kalau kasih pendapat tuh, jadi gue harus ngomongnya kayak gimana ya, bagus gak ngomong gini, jadi gue lebih banyak nanya ke dia, oh kayak gini aja, ini poinnya, kayak gitu. Kalian sering diskusi lah ya. Diskusi ya, betul. Oke. Gel, nih satu lagi penutup nih, kita nggak sadar udah 1 jam aja. Dari segala macam huru-hara masalah ini di All England itu kan pasti ada hal positif yang bisa diambil. Nah, menurut Gel apa sisi positifnya dari kejadian ini?
sisi positif dari kejadian ini. Iya. Balik lagi bahwa kita nggak bisa gini, kita belajar menerima apa yang kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi nggak Jadi semua yang kita mau paksakan, misalnya gini, nuntut keadilan, yes kita tuntut, tapi kalau nggak ada keadilan kita mau apa? Positifnya adalah belajar menerima ini, sehingga kedepannya gue ngerasa kayak gitu. Soalnya waktu gue nggak nerima waktu dulu, terus gue belajar menerima, sekarang gue merasa jujur gue kayak cuman datar. Gue kemarin bilang sama Apri, gue sih kalau gue yang ngerasanya ya seneng enggak, sedih enggak, kayak datar aja. Tapi apa solusinya buat ini? Kayak gitu jadinya pada akhirnya. Karena itu yang ada di otak gue. Bukan gue tidak iba dengan gue kesel, enggak kesel, enggak, gue nggak bakalan kesel, capek kesel tuh gitu. Jadi apa solusinya? Gue lebih pengen kemana gue harus suarakan ini gitu. Jadi makanya kemarin ada ini, aduh kemana nih, makanya kemarin gue bilang Mbak ntar dulu ya gitu. Kalau udah tenang, udah bisa, baru gue mau live deh gitu. Iya, sekarang udah tenang sih kelihatan nih, udah lebih. Iya udah bisa, karena udah apa yang solusinya tuh udah bisa gitu loh. Sampai kayak kemarin kan kita Zoom meeting dengan beberapa pihak yang penting ya, yang memang ini untuk poinnya gitu. Daripada gue bicara bla bla banyak hal gitu kan, ke media kemana capek gitu kan, ke live gini, nah itu lebih nggak ini sih. Jadi sekarang ini makanya Mbak bentar lagi juga, tadi habis dari Metro nih, bentar lagi ada jadi sekarang baru aku nerima Mbak. Widih, thank Ya you bukannya loh udah ini ya, mau. cuman masalahnya yang lain juga nggak ada yang mau, katanya please ya udah deh katanya. Gitu, yang lain sih yang dimau. Ih, nggak gitu. Thank you loh Gel, udah meluangkan waktu untuk Bolalop. Semoga lancar ya proses kepulangannya. Iya. Sehat-sehat semua di sana. Ya Mbak. Iya, makasih. Makasih take juga care ya. teman-teman yang udah nyempetin ya, untuk biar tahu, supaya ada informasi yang jelas gitu. Jadi nggak sembarangan juga dapat informasi dari mana-mana. Bisa difilter lah ya zaman sekarang ya, sosial media. Oke. Sip. Gel, Dah, thank Mbak. you. See you. Take care ya Gel di sana. See you. Mwah. Bye Gel. Gel. Pakai British accent dong. Gimana sih? Oh iya. See you mate. Tuh kan lo nyuruh gue tapi ketawa. See you mate. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Udah. Mbak, thank you ya. Mbak. Apa? Lucu waktu tahun kemarin All England lucu. Gue kan mau pesan ini ya, kopi ya. Gue sama anaknya Cisusi tuh. Lagi itu, terus belakang gue ada si Marcus Ellis itu loh. Oh iya, Ellis. Terus gue sama itu kayak bercanda pakai bahasa Inggris, ngomongnya pakai bahasa accent British sambil mesen. terus kan kita ketawa-ketawa ya, gini ketawa-ketawa, si orangnya nggak ngerti kalau kita memang orang Indonesia kan. Si Alice jah ngakak, dia bilang, ngapain sih katanya. Alice itu ngakak. Tapi kalian nggak sadar ada si Alice. Cappuccino, one cappuccino please. Gitu. Jahat banget sih ngeledek. Cappuccino please. And then some sort of what is that name? What is it called? Kok jadi bahasa Itali? Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, one cup of cappuccino. Gitu ngomongnya. Bottle dong, bottle. Bukan cup, cup. One cup of cappuccino. Ngalor ngidul nih. Mbak, ibu kenapa Mbak? Jangan serius terus. Ya ampun Gel, gue pengen sih menghibur. Ntar gue hibur deh lo dari DM, dari IG story ya. Ya udah. Udah Gel, thank you banget ya. Boy. Semua. Boy. Bye Gel. Boy. Bahasa Liverpool. Boy. Astaga, Boy. ada lagi ternyata bahasanya dia ya. Oke, teman-teman semua makasih ya yang udah nonton live ini. Jangan lupa ikutin terus Bolalop Badminton, dan kita juga akan ada coaching klinik, nama acaranya Yuzu Level Up Badminton tanggal 10 April
yang akan diisi oleh pembicara-pembicara handal dari Fung Permadi, Liliana Nasir, Sigit Budiarto. Pokoknya cek IG Bola Love Badminton untuk info lebih lanjut. Sekali lagi thank you yang udah nonton. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. And take care semuanya. Bye.